Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 72 Kemarahan Insa part 3. Kedua tangannya sekarang terasa lemas, menjuntai begitu saja di sisi-sisi tubuhnya. Wajahnya kini terlihat sedih, penuh kebingungan. Dia mematung di tempatnya, tak bergerak sama sekali, tak mengatakan apapun, hanya diam dalam hening. Kenapa kau diam? Katakan padaku, apa anak yang ada dalam kandungannya adalah anakmu? Jujurlah, jangan menutupi apapun dariku sekarang. Hanafi tak menjawab, ia hanya menatap Insa. Sekarang air mata mulai membasahi pipinya. Untuk apa kau menangis, Han? Seharusnya kau senang. Kau akan segera mempunyai anak yang sangat kau nantikan. Sebagai pewaris perusahaan terbesarmu, perusahaan ternama Wijaya Group. Kau akan segera menjadi seorang ayahan. Bukankah itu impian terbesarmu? Insa berkata dengan suara yang meninggi dan lantang, menatap lurus pada Hanafi yang tepat ada di depannya. Matanya terlihat merah menahan amarah dan tangis yang mencoba mengalir kembali. Maafkan aku Insa, Hanafi berkata sambil menahan isaknya. Maaf, dengan mudahnya kau bilang maaf setelah semua yang terjadi, semua hal yang telah kita lewati, semua kata cintamu, itu palsu Han. Kau telah ingkar janji. Kau bilang tak akan menyentuhnya. Kau bilang pernikahanmu dengannya hanya sandiwara. Sayang, aku hendak berkilah lagi, tapi Insa segera memotong kalimatnya. Jangan pernah kau jadikan ayahku sebagai alasan untuk menutupi nafsumu itu, Han. Ayah hanya alatmu yang kau jadikan sebagai alasan untuk menyalurkan hasratmu pada Salma. Cukup Insa, jawab Hanafi tegas, masih dengan air mata yang mengalir di ujung matanya. Seharusnya aku yang bilang cukup, Han. Mendengar itu, suara Insa meninggi. Ia berbalik membentak Hanafi. Sudah cukup, semua sandiwaramu ini. Sandiwara, kau mencintaiku, menyayangiku, merindukanku. Semua itu palsu. Selama ini, aku bahkan telah tertipu dengan parasmu yang lugu itu. Kau diam-diam mencintai dan mempunyai hubungan dengan kakakku. Semua yang terjadi sebelum kematian ayah, itu adalah sandiwara kalian. Air mata Insa mulai pecah, tangannya dan bibirnya gemetaran hebat meluapkan tangis dan amarah yang keluar bersamaan. Entah kenapa, sekarang Hanafi malah secepat kilat berlari dan memeluk Insa erat. Lepaskan aku, jangan menyentuhku. Jangan lagi, jangan menyentuhku dengan tubuhmu itu. Amarahnya yang memuncak membuat Insa mempunyai sebuah tenaga untuk mendorong tubuh Hanafi dengan kuat. Hanafi sampai terpelanting ke lantai. Begitu saja, Insa juga ikut terjatuh dan terduduk di lantai. Hanafi terdorong ke dekat pintu, sedangkan Insa terjatuh di dekat tempat tidur. Insa sekarang tampak merangkak mundur dengan posisinya, sambil sesekali menyeka air mata yang ada di wajahnya dengan kasar. Insa meringkuk di dekat jendela, dengan tirai yang sudah tertutup sempurna. Hanafi juga tak tinggal diam. Ia segera berdiri dan mendekati Insa lagi yang cukup jauh darinya. Berhenti Han, aku bilang berhenti. Jangan lagi kau dekati aku. Aku tak sudi memberikan tubuhku untuk menerima setiap hasrat lelaki sepertimu. Hanafi pun berhenti karena bentakan dari Insa dan tangisan yang semakin terdengar kuat di sana. Sudah seperti orang gila, Insa kadang meluapkan amarahnya dengan kata yang kasar dan bentakan, juga wajahnya yang tampak tersungut berapi-api. Terkadang suaranya melemah, berkata pelan sambil terisak dan menatap nanar ke arah Hanafi. Penampilannya terlihat sangat kacau. Hanafi bahkan terlihat bingung ingin melakukan apa sekarang. Hanya kata maaf yang terus terucap dari mulutnya. Kini suara Insa terdengar sangat lirih, seperti gumaman, namun masih dapat didengar jelas oleh Hanafi yang sedang berada cukup jauh dari Insa dengan posisi berlutut. Ceritakan padaku malam indah seperti apa yang telah kau lalui bersamanya. Insa menyeka air matanya. Tubuhnya kini seakan tak mempunyai lagi tenaga. Ia memindahkan posisi duduknya. Kini ia bersandar di dinding di dekat jendela. Dulu aku berpikir kau adalah lelaki terbaik yang ada di dunia ini. Semua kehidupan yang kau miliki ini, sifat dan sikap baikmu kepadaku, aku selalu mengatakan dalam hatiku, menikah denganmu
adalah hal yang terindah di hidupku, karena semua yang telah kau berikan kepadaku membuat aku terlena akan kehidupan dan cinta palsumu. Bahkan berkali-kali aku bergumam dalam hati, takdir apa yang membawaku pada lelaki sempurna sepertimu, Han? Insa terlihat tersenyum tipis. Ternyata aku salah. Tuhan telah memberiku takdir yang sangat menyakitkan ini. Bahkan orang yang sangat menyayangiku dengan tulus kini sudah pergi. Tak ada lagi orang yang benar-benar menyayangiku seperti ayah. Ayah, aku merindukanmu. Aku ingin menyusulmu, menjadi putri kecilmu lagi. Aku tak mau di sini, ayah. Kehidupan ini sangat keras, ayah. Kehidupan ini jahat memperlakukanku. Ada setetes air mata yang mengalir di ujung matanya. Tatapan Insa terlihat kosong ke depan, sedikit menundukkan kepalanya bersandar ke dinding. Insa, maukah kau mendengarkanku sekarang? Hanafi berkata lirih di sana, tak mendengar jawaban apapun dari Insa. Dia pun meneruskan kalimatnya. Aku sungguh mencintai dan menyayangimu, Insa. Tak ada wanita lain yang aku cintai selain dirimu. Hidupku bahkan terasa semakin berwarna dan indah karena adanya kau, Insa. Semua rasaku padamu nyata, bukan sandiwara. Aku, dengan suara ririh pula, Insa memotong kalimat Hanafi. Sudah cukup, Han. Jangan pernah kau katakan semua itu lagi. Semua itu hanya akan membuatku semakin sakit. Kau bahkan tak bisa merasakan betapa sakitnya aku sekarang. Kau tak akan mengerti. Aku memang terlalu bodoh, percaya dengan semua kata manismu itu. Keluarlah, Han. Aku tak mau melihatmu lagi di sini. Hatiku semakin sakit ketika menatapmu. Mataku sudah lelah. Air mataku bahkan tak dapat keluar lagi. Semua telah habis. Begitu juga perasaanku padamu. Biarkan aku sendiri untuk beberapa waktu. Tinggalkan aku sendiri. Insa perlahan membenamkan wajahnya di kedua lututnya yang ditekuk dengan kedua tangan yang bertumpu di atasnya. Hanafi pun tak dapat berkata apapun. Isaknya semakin keras terdengar. Dengan langkah yang sangat berat, ia pergi keluar dari kamar. Berjalan, menginjak secari kertas yang menjadi sumber pertengkarannya hari ini. Hendak menutup pintu, ia menatap kembali Insa yang masih meringkuk di bawah sana. Tubuhnya kembali bergetar. Isak lirih kembali terdengar di sana. Mulai malam itu, sampai seminggu berlalu, Insa sama sekali tak terlihat keluar kamarnya. Mbak Risna dan Mbak Fatimah yang selalu bergantian mengantarkan makanan ke kamarnya. Tak seperti biasanya pula, Insa tak pernah habis dengan menu makannya. Ia hanya memakannya sedikit sekedar untuk mengisi perutnya. Kamar Insa pun terlihat sangat berantakan. Fatimah maupun Risna tak diperbolehkan Insa untuk membersihkannya. Tak ada yang berani mempertanyakan apa yang terjadi. Sementara Hanafi mulai hari itu tidur di kamar yang lainnya. Setiap malam ia selalu mengintip Insa yang sedang tertidur. Air matanya selalu mengalir di pipinya saat melakukan hal itu. Hanafi tetap sarapan bersama ketiga pembantunya, tapi dia lebih terlihat diam. Sudah seminggu berlalu, dia juga tak berangkat ke kantor. Rino dan Lina maupun Chris selalu datang setiap hari membawa berbagai laporan perusahaan maupun berkas yang harus ditandatangani langsung olehnya. Sampai suatu pagi, Hanafi yang membawakan nampan sarapan untuk Insa. Dia mengetuk pintu seperti yang dilakukan para pembantunya. Insa pun mempersilahkan untuk masuk. Di pandangan Hanafi, terlihat Insa yang masih meringkuk di dalam selimutnya. Insa menghadap membelakangi Hanafi. Di ujung selimutnya, terlihat rambut Insa yang acak-acakan, kamar yang kotor dan berantakan. Bahkan, tirai di jendela tak pernah dibuka oleh Insa. Hanya lampu tidur yang selalu ia nyalakan. Kamar itu terlihat redup. Ponselnya pun terlihat tergeletak di lantai bersama tas kecil yang dibawanya pergi seminggu yang lalu saat kejadian memilukan itu terjadi. Bersambung.